Belitung Mangrove Park, kawasan konservasi dan ekowisata di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ini menjadi bukti nyata keberhasilan rehabilitasi lahan kritis menjadi objek wisata andalan sekaligus kawasan percontohan dalam mengendalikan dampak perubahan iklim. Berdiri di atas lahan seluas lebih dari 52 hektar yang ditanami pohon bakau, Belitung Mangrove Park dulunya merupakan lokasi tambang timah yang berlokasi di tengah hutan kemasyarakatan. Sebenarnya terbentuknya komunitas HKM Seberang Bersatu ini, khususnya unit pengelolaan wisata alam Gusung Bugis dan Belitung Mangrove Park, itu terbentuk dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap lingkungan yang rusak yang diakibatkan oleh tambang timah secara ilegal. Ya sebenarnya ada juga beberapa hal juga yang bikin kita berinisiatif untuk membentuk komunitas ini. Di antaranya yang pertama, dengan masifnya penambangan timah ilegal di sini itu mengakibatkan sumber pendapatan nelayan menjadi berkurang. Dan selain itu juga yang melatar belakangi kita membentuk komunitas ini karena mengingat Belitung merupakan salah satu di antara 10 destinasi prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata nasional. Jadi itu yang melatar belakangi kita untuk membuat suatu kawasan wisata yang berbasis masyarakat. Upaya perbaikan lingkungan di bekas lahan tambang di Desa Juru Seberang awalnya berjalan atas inisiatif warga yang tergabung dalam komunitas HKM Seberang Bersatu. Pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan hasil tambang sempat menjadi tantangan berat bagi komunitas dalam memperbaiki lingkungan. Jadi itu kita rasakan kurang lebih dari 2013 awal sampai dengan 2016 itu masih seputar permasalahan merubah cara berpikir kawan-kawan yang awalnya dari penambang dan nelayan perlahan-lahan kita edukasi ke pengelola pariwisata. Dan itu prosesnya sangat rumit dan ya sangat-sangat menguras energi, Mbak. Itu kan waktu kita aktivitas kita belum punya fasilitas apa-apa, termasuk jembatan juga belum pernah. Jadi kadang-kadang waktu kita nyebrang airnya masih surut, tapi di saat kita pulang airnya udah pasang. Jadi mau nggak mau kita berenang, Mbak. Maka dari itu kita dibilang orang gila dulunya dari masyarakat sebagian kan. Katanya mana bisa merubah bekas tambang menjadi tempat wisata gitu kan. Namun, upaya komunitas dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak perubahan iklim dan rusaknya lingkungan tidak sia-sia. Jujur terus terang saya sendiri termasuk penambang liar. Kita melakukan penambangan itu di darat maupun di pinggir pantai, termasuk hutan lindung pantai yang kita tambang. Pertama-tama kita menambang di pinggiran pantai dengan untuk mencukupi hasil perekonomian untuk keluarga. Yang kebetulan hasilnya juga cukup lumayan untuk penambang timah ini. Bayangkan aja 1 kilonya 100.000. Kita bisa menghasilkan 10 sampai 15 kilo per hari. Jadi perekonomian udah mencukupi lah. Tapi lama-kelamaan seiring berjalan waktu timah ini lama-kelamaan itu habis. Setelah itu saya juga berpikir yang mungkin saya selama ini hanya bisa merusak hutan mangrove ataupun hutan yang ada di daratan, saya bisa berpikir kembali bagaimana saya bisa mengembalikan semua itu. Kawasan Belitung Mangrove Park saat ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang dapat menjadi habitat bagi makhluk hidup lain, seperti Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, Nipah fruticans, dan Terminalia catapa. Sebagai ekowisata, Belitung Mangrove Park juga dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan. Mulai dari jalur trek mangrove, susur kano, rumah makan di atas kapal, camping ground, dermaga sunset, rumah edukasi mangrove, hingga tambak dan tempat pemancingan. Pengelolaan kawasan ekowisata ini dilakukan dengan tetap melibatkan warga sekitar. Jadi di BMP ini kita tidak mengandalkan hanya dari pariwisata untuk mencukupi perekonomian. Jadi kita alihkan untuk pembudidayaan, pembesaran kepiting ini. Jadi secara tidak langsung wisatawan pun atau pengunjung bisa menikmati dari hasil tambak kita. Jadi istilahnya datang berkunjung dari HTM-nya dapat, untuk makan kepitingnya pun dapat. Setelah ada HKM Seberang Bersatu, Ibu pengen merasain
untuk kedepannya gitu gimana kalau ibu ya ikut dalam acara KM Seberang Bersatu lah gitu di Belitung Mangrove Park. Kalau sekarang ini gimana ya, dari kita biasanya tidak ada penghasilan, sekarang ibu sudah dapat penghasilan untuk membantu keluarga di rumah. Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Pada tahun 2001, pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang pertambangan umum. Namun sayangnya, peraturan ini justru menjadi bumerang karena dijadikan celah bagi masyarakat Bangka Belitung mengeksploitasi timah secara bebas. Tambang inkonvensional, penggalian besar-besaran, dan eksploitasi tambang timah dilakukan tidak hanya di darat, namun juga menyasar kawasan pesisir dan hutan lindung di Belitung. Ekosistem dan pesisir pantai Belitung pun sempat terancam. Pada prinsipnya, seluruh pertambangan itu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Orang menambang timah, menggali timah, mengeksploitasi alam untuk mengambil timahnya, secara ekonomi mereka akan bertambah, meningkat, ada peningkatan ekonomi di sana. Tapi secara environment, mereka secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada. Nah, kerusakan ekosistem yang ada ini itu akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim di mana di situ akan berakibat juga pada menaiknya suhu muka bumi, atmosfer yang ada di bumi ini, sehingga dengan seperti itu bumi terasa lebih panas saat ini. Kita sekarang justru sebaliknya itulah, berpikir, berupaya berusaha bagaimana untuk kawasan tambang yang ribuan hektar itu, bahkan puluhan ribuan hektar, untuk selanjutnya direklamasi, tetapi tidak semata sebagai suatu reklamasi, ya, tidak akan mungkin sebagai semulanya kawasan itu, tetapi sebaliknya dijadikan pula sebagai kawasan yang betul memberikan dampak nilai sosial ekonominya kepada rakyat kita. Rehabilitasi konkret kita contoh misalnya di Jalur Seberang Bersatu ini. Jadi dulunya kawasan 757 hektar ini es tambang semuanya, ya kawasan yang betul-betul sporadis amburadul. Nah, ditata dan kita dengan beberapa macam hal, terutama ini spek-speknya adalah kawasan pantai. Ini yang biasa khususnya untuk floranya misalnya mangrove. Nah, kita sebarkan mangrove. Dengan sisi lain kehidupannya di daerah ini di samping menata kawasan itu sendiri, ya, kemudian kehidupan di wilayah mangrove pantai ini apa saja? Adanya kepiting, adanya udang, adanya ikan segala. Nah, semua itu kita kolaborasikan. Keberhasilan rehabilitasi lingkungan di kawasan Belitung Mangrove Park dinilai dapat menjadi contoh pengembangan daerah lain yang memiliki persoalan banyaknya bekas lahan galian tambang. Kita menilai bahwa proyek ini pertama bisa mengenerate livelihood yang cukup baik bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang terutama memang ini adalah tujuan besar dari ICCTF itu sendiri adalah untuk membantu upaya pemerintah dalam menurunkan emisi GRK. Mangrove itu mengandung cadangan karbon yang begitu besar. Dengan restorasi mangrove ini kita sangat berharap cadangan karbon itu tidak terlepas ke atmosfer. Nah, sekarang ini bisa dilihat kita merestorasi kembali mangrove dan dengan harapan cadangan karbon tidak terlepas, dan tentunya ada penyerapan karbon juga yang bisa dihasilkan dari kegiatan restorasi ini. Selain manfaat-manfaat penurunan emisi, menyimpan cadangan karbon stok, biodiversity pun sekarang sudah mulai membaik. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat indikator-indikator biodiversity juga sudah mulai muncul, dan kami melihat bahwa ini menjadi sebuah proyek yang sifatnya betul-betul terintegrasi dari sisi tujuannya pun dan juga dari sisi pelibatannya. Selain kita melibatkan masyarakat setempat, kita juga bisa menarik juga investasi maupun juga dukungan dari berbagai pihak. Pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia. Melalui pembangunan rendah karbon yang saat ini digalakkan, pembangunan bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial lewat kegiatan pembangunan beremisi gas rumah kaca atau GRK rendah
dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.